Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah negara itu bisa tahu kondisi keuangannya di hadapan dunia? Nah, jawabannya itu ada di satu dokumen kunci yang namanya neraca pembayaran. Anggap aja ini semacam rapor ekonomi global sebuah negara, dan hari ini kita bakal belajar cara bacanya. Coba deh bayangin, setiap hari ada triliunan uang yang lalu lalang, masuk dan keluar dari sebuah negara. Uang dari hasil ekspor, uang buat bayar impor, investasi asing yang masuk, sampai uang yang kita kirim ke keluarga di luar negeri. Gimana caranya melacak semua itu? Nah, itu dia pertanyaan besar yang akan kita bedah hari ini. Jawabannya ternyata ada di neraca pembayaran, atau sering disingkat BOP. Ini pada dasarnya adalah buku kas raksasa milik negara yang mencatat setiap rupiah, dolar, atau euro yang melintasi perbatasan. Kalau kita paham cara bacanya, kita bisa loh mendiagnosis kesehatan ekonomi suatu negara dalam hubungannya dengan seluruh dunia. Oke, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari ide besarnya, terus kita bedah satu-satu komponennya, lihat hasilnya surplus atau defisit, kita cek contohnya di dunia nyata, dan yang terpenting kenapa ini semua penting buat kita. Langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama, kita bongkar dulu isinya. Sebenarnya, apa aja sih yang membentuk neraca pembayaran ini? Nah, ini dia kerangka dasarnya. Gampangnya, ada 3 rekening utama yang perlu kita tahu. Ada transaksi berjalan, neraca modal, dan neraca finansial. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, transaksi berjalan. Ini nih bagian yang mungkin paling sering kita dengar di berita. Disinilah semua transaksi jual beli barang, misalnya kita ekspor kelapa sawit atau impor mobil dan jasa, kayak pendapatan dari turis asing dicatat. Jadi ini kayak potret aktivitas perdagangan kita sehari-hari. Selanjutnya ada neraca modal. Nah, yang ini agak beda. Ini bukan buat perdagangan harian, tapi lebih mencatat transfer aset yang sifatnya khusus, seringnya cuma terjadi sekali. Contohnya, kayak dana hibah dari negara lain buat pembangunan, atau waktu sebuah perusahaan menjual hak patennya ke luar negeri. Nah, ini dia pemain besarnya, neraca finansial. Disinilah semua pergerakan investasi jumbo dicatat. Jadi, kalau ada perusahaan asing bangun pabrik di Indonesia, itu masuknya ke sini. Atau sebaliknya, kalau kita beli saham di Bursa New York, catatannya juga di sini. Ini yang jadi salah satu motor utama ekonomi global. Dan yang terakhir ada cadangan devisa. Anggap aja ini semacam dana darurat atau berangkasnya negara. Isinya mata uang asing yang dipegang bank sentral. Fungsinya? Buat jaga-jaga. Kalau nilai tukar rupiah goyang, bank sentral bisa pakai cadangan ini untuk menstabilkannya. Oke, setelah semua komponen tadi dijumlahkan, kita sampai ke pertanyaan utamanya. Hasilnya untung atau rugi? Atau dalam bahasa ekonominya, surplus atau defisit? Gampangnya begini. Kalau surplus artinya lebih banyak uang yang masuk ke negara kita daripada yang keluar. Efeknya bagus, bisa bikin mata uang kita menguat. Sebaliknya, kalau defisit berarti kita lebih banyak keluarin uang, nah ini yang bisa menekan nilai mata uang kita. Jadi, setiap ada uang yang masuk, entah itu dari hasil kita jual barang ke luar negeri atau ada investasi asing masuk, itu akan dicatat dengan tanda positif atau plus. Anggap aja ini sebagai pemasukan buat negara. Kebalikannya, kalau ada tanda negatif atau minus, itu artinya uangnya keluar dari negara. Misalnya waktu kita bayar barang impor dari Tiongkok, bayar cicilan utang luar negeri, atau waktu investor kita investasi di luar negeri. Simpel kan? Pada akhirnya, yaitu, keseimbangan antara plus dan minus inilah yang jadi cerminan kesehatan ekonomi sebuah negara di mata dunia. Ini indikator yang sangat-sangat penting. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, biar lebih kebayang, kita coba lihat gimana konsep ini bekerja di dunia nyata. Kita pakai beberapa contoh dari Indonesia ya. Nah, ini contoh yang klasik banget buat Indonesia. Bayangin, harga komoditas andalan kita kayak batu bara dan sawit lagi bagus-bagusnya di pasar dunia. Otomatis kan, pendapatan ekspor kita melonjak drastis. Nah, aliran uang masuk yang deras ini langsung menciptakan surplus di transaksi berjalan. Ini kabar baik buat ekonomi kita. Tapi ceritanya nggak selalu surplus, bisa juga sebaliknya. Misalnya kalau kita lagi banyak impor mesin-mesin buat pabrik, itu bisa bikin defisit. Atau yang lebih bikin deg-degan kalau tiba-tiba investor asing rame-rame tarik uangnya dari Indonesia. Nah, momen-momen krusial seperti inilah di mana Bank Indonesia biasanya akan turun tangan pakai cadangan devisanya untuk menenangkan pasar. Jadi setelah lihat semua ini, mungkin ada yang bertanya, terus kenapa sih kita harus peduli sama angka-angka neraca pembayaran ini?
Well, poin utamanya ada 3. Pertama, ini adalah monitor kesehatan ekonomi kita di panggung global. Kedua, data ini jadi semacam kompas bagi pemerintah dan bank sentral untuk menentukan kebijakan. Dan ketiga, ini adalah sinyal penting bagi investor di seluruh dunia. Mereka melihat data ini untuk memutuskan apakah negara kita tempat yang aman dan menguntungkan untuk menanam modal. Kalau ada satu hal yang perlu kalian ingat dari pembahasan kita, ingatlah ini. Neraca pembayaran itu ibarat cermin yang jujur, yang nunjukin dengan jelas posisi dan hubungan ekonomi negara kita dengan seluruh dunia. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Kalau neraca pembayaran itu cermin, kira-kira cerita apa yang sedang ditampilkan oleh cermin negara kita saat ini? Apakah gambarnya terlihat kokoh, atau justru ada tantangan yang perlu kita waspadai? Terima kasih sudah menyimak.